Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Jagating Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang setia mendengarkan kisah horor di channel Jagating Lelembut. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, dipermudah segala hajatnya, dan dijauhkan dari segala musibah yang akan datang pada diri kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah horor dari salah satu sahabat jagat yang lembut. Sebut saja namanya Mbak Dewi. Mbak Dewi ini akan menceritakan kisah horornya saat dia membeli rumah barunya. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman mendengarkan ceritanya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus semangat menceritakan kisah horor untuk teman-teman semua. Oke, nggak usah lama-lama. Mari kita mulai kisahnya. Cerita ini dialami oleh narasumber bernama Dewi. Awal cerita ini terjadi ketika Mbak Dewi membeli rumah dari seorang makelar jual beli tanah. Dengan harga yang miring, akses yang bagus, bahkan dekat dengan laut. Sang makelar tidak cerita banyak soal rumahnya. Sang makelar hanya bilang kalau rumahnya ini sudah berdiri sejak tahun 1993 dan sempat kosong di tahun 2005. Kemudian rumah ini sempat direnovasi ulang di tahun 2007. Nah, rumah ini sempat dikontrakkan juga 2 kali dengan orang yang berbeda. Tapi seusai masa kontraknya, mereka memilih untuk tidak melanjutkan dan pindah rumah. Sekitar tahun 2017, rumah ini sempat dipasarkan untuk dijual dan sempat juga banyak yang nawar. Tapi entah kenapa tidak sampai ada yang deal. Barulah di tahun 2020, suami Mbak Dewi datang untuk menawar rumah tersebut dan sang pemilik rumah langsung setuju dengan harga yang diberikan suaminya Mbak Dewi. Jadi rumah ini ada 2 lantai. Lantai 1 ada ruang tamu, ruang keluarga, dapur, dan kamar tidur tamu. Sedangkan di lantai 2 ada 2 kamar. Satu untuk kamar anaknya, dan 1 kamar lagi yang paling besar untuk Mbak Dewi dan suaminya. Di depan ada garasi dan juga pos satpam. Sedangkan di area belakang ada kolam renang dan juga taman kecil. Rumah ini terbilang sangat besar, padahal daerah rumah ini adalah perkampungan, bukan perumahan komplek. Setelah persetujuan harga, Mas Doni langsung mengurus semua berkas balik nama dan diserahkan ke makelar yang menawarkan rumah tersebut. Kebetulan, makelar tersebut juga menyediakan jasa balik nama surat tanah. Singkat cerita, sekitar bulan Maret 2020, Mbak Dewi dan keluarganya menempati rumah tersebut. Selain itu, Mbak Dewi juga tidak lupa mengadakan pengajian. Tapi karena pandemi, jadi Mbak Dewi hanya bisa mengundang Pak Kiai untuk ngaji bareng di rumahnya. Tidak banyak yang diundang sama Mbak Dewi, hanya 8 orang. Dan itu pun sudah terhitung dengan Mbak Dewi, suami, dan ibu mertuanya. Setelah ngaji bersama dan rumah itu sudah bersih, barulah Mbak Dewi membagikan bingkisan nasi dan juga kue ke rumah para tetangganya, sekaligus untuk silaturahmi dan perkenalan dengan tetangga-tetangga barunya. Suatu hari, tepatnya di hari Minggu,
Dan seperti biasa, Mbak Dewi melakukan rutinitas biasanya, yaitu menata rumahnya. Dan waktu itu Mbak Dewi lagi bersihin ruang kamar yang ada di lantai 1 dan berniat sekalian pasangin spray di kasurnya. Kebetulan di ruang kamar tersebut ada lemari yang modelnya itu seperti model tanam. Nah, akhirnya Mbak Dewi pun mencoba membuka lemari tersebut sekaligus mau membersihkannya. Tapi pas Mbak Dewi membuka lemarinya, Mbak Dewi mencium aroma yang sangat lembab. Awalnya Mbak Dewi nggak mikir aneh-aneh dan langsung menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam lemari tersebut. Tapi saat dia membuka sebuah laci kecil, dia nemuin sebuah kalung emas dengan bandul batu berwarna hijau. Bandulnya ini cukup besar. Di belakang bandul itu ada ukiran inisial nama dengan huruf N dan A. Kalung ini terasa sangat dingin dan terlihat tidak ada karat sama sekali. Mbak Dewi sempat berpikir, apakah kalung ini adalah kalung emas? Dan kalau memang benar ini kalung emas asli, dia berniat untuk mengembalikan ke yang punya. Karena pasti harganya sangat mahal dan berharga juga. Mbak Dewi pun memanggil sang suami. Mereka kemudian berunding dan sang suami akhirnya menelepon pihak makelar untuk menghubungi pemilik rumahnya mengenai kalung temuan Mbak Dewi. Jam 4:30 sore, pemilik rumah tersebut datang. Tapi anehnya, orang ini tidak mau masuk ke dalam rumah dan lebih memilih untuk menunggu di sebuah warung yang kebetulan jaraknya itu tidak terlalu jauh dari rumahnya Mbak Dewi. Mbak Dewi juga sempat kesel dengan sikap orang ini. Tapi ya udahlah, akhirnya Mbak Dewi dan sang suami mengalah dan menghampirinya. Dari kejauhan, mereka berdua melihat seorang ibu-ibu paruh baya yang duduk mengenakan setelan baju dan kerudung yang cukup nyentrik. Dia memakai perhiasan yang sangat mencolok. Begitu bertemu dengan Mbak Dewi, ibu-ibu ini terlihat sangat sinis dengan mereka berdua. Tapi Mbak Dewi dan sang suami masih mencoba untuk bersikap sopan. Saat itu ibu-ibu ini bilang, "Kok kalian itu lama sekali? Gak tahu apa di sini tuh kotor. Mana kalungnya? Saya mau lihat." waktu suami Mbak Dewi menyerahkan kalungnya, ibu-ibu ini tiba-tiba malah kaget. Mbak Dewi dan Mas Doni jadi penasaran sama ekspresinya. Lalu suami Mbak Dewi bilang, "Kalung ini ditemuin istri saya, Bu, tadi pagi pas lagi bersih-bersih kamar lantai 1. Tapi anehnya tiba-tiba ibu-ibu ini bilang, "Seharusnya kalian tidak lancang keluarkan kalung ini." selesai ngomong kayak gitu, ibu-ibu ini langsung kembali ke mobilnya dan pergi gitu aja. Dari situ muncul kecurigaan dari dalam hati mereka berdua. Di tengah-tengah perasaan yang heran, mereka dikagetkan dengan pertanyaan ibu-ibu warung. "Mbak sama masnya ini penghuni baru di rumah itu ya? Ngontrak atau beli?" Mbak Dewi pun menjawab, "Alhamdulillah, Bu, kita beli rumahnya." "Kok berani sih, Mbak?" Tanya lagi ibu warung. Karena penasaran, suaminya Mbak Dewi pun gantian nanya, "Memangnya rumah itu kenapa sih, Bu?" Dan ibu-ibu warung itu menjawab, "Nggak apa-apa, Mas. Itu bukan kewenangan saya. Nanti saya dikata tukang gosip lagi. Saya tidak berani, Mas." Si ibu warung ini menjawab dengan menundukkan kepala. Melihat ekspresi ibu warung ini, mereka berdua jadi sungkan untuk bertanya lebih jauh. Akhirnya mereka pun pamit pulang, karena waktu itu sudah mau maghrib juga.
Pertanyaan demi pertanyaan akhirnya terngiang di pikiran mereka berdua. Nah, mulai dari situlah Mbak Dewi dan suaminya mulai mengalami gangguan mistis di rumah tersebut. Pernah suatu malam Mas Doni ini lembur dan pulangnya jam 1 malam. Nah, saat masukin mobil di garasi dan mau masuk rumahnya, dia mendengar ada suara anak bayi yang sedang menangis dari dalam kamar yang ada di lantai 1. Mas Doni melihat sekitar rumahnya ini sudah gelap karena lampunya sudah dimatikan sama Mbak Dewi. Mas Doni pun awalnya mencoba untuk menghiraukan. Tapi karena dia penasaran, dia pun beraniin diri untuk membuka pintu kamar tersebut. Nah, posisinya suara bayi itu masih terdengar sangat jelas. Sebelum membuka pintu, Mas Doni sempat berdoa terlebih dahulu. Nah, pas dibuka pintunya, suara tangisan bayinya malah hilang. Tapi dia melihat ada sosok bayangan di atas kasur. Dia pun langsung nyalain lampunya. Dan sosok bayangan tersebut tiba-tiba hilang. Tapi di atas kasurnya, Mas Doni melihat seperti ada bekas orang yang habis duduk di situ. Akhirnya Mas Doni pun mencoba mendekati kasur tersebut. Dan pas dipegang kasurnya ini masih terasa sangat hangat, yang menandakan bahwa memang ada seseorang yang baru dudukin kasurnya. Seketika itu Mas Doni lari ke atas sambil teriak-teriak. Karena Mbak Dewi kaget, Mbak Dewi pun keluar kamar dan melihat suaminya yang ngos-ngosan dan juga bercucuran keringat. Lalu Mbak Dewi pun mengajak suaminya untuk masuk ke dalam kamarnya dan mereka pun langsung istirahat kembali. Keesokan paginya Mas Doni pun cerita semua yang dialami semalam. Mas Doni juga meminta untuk Mbak Dewi selalu menyalakan lampu kamar tersebut. Sejak kejadian tersebut, tiap Mas Doni pulang lembur atau pulang di atas jam 12 malam, sebelum masuk rumah, Mas Doni selalu telepon Mbak Dewi untuk bangun dan nemuin dia di depan rumahnya. Bahkan kalau Mbak Dewi ini gak bangun-bangun, Mas Doni lebih memilih untuk tidur di rumah saudaranya. Awal-awal Mbak Dewi mencoba menyepelekan hal-hal yang dialami suaminya dan berkata kalau suaminya ini lagi halu aja. Tapi kejadian mistis di rumah tersebut akhirnya dialami sendiri oleh Mbak Dewi. Di suatu hari, Mbak Dewi ini lagi ada di rumah bareng anaknya. Nah, kebetulan anaknya saat itu lagi libur sekolah. Jadi sekolahnya itu seminggu hanya 3 kali, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Nah, anaknya ini lagi nonton TV sendirian di ruang keluarga. Dan Mbak Dewi saat itu sedang membuat jus di dapurnya. Kejadian ini terjadi di siang hari sekitar jam 11-an. Pas Mbak Dewi selesai bikin jus, Mbak Dewi sadar dan mendengar kalau anaknya ini lagi ngobrol sama anak cewek seusianya. Karena saat itu terdengar ada 2 suara. Satu suara anaknya, tapi dia nggak tahu satunya lagi itu suara siapa. Mbak Dewi ini hanya berpikir, mungkin anaknya ini lagi ngobrol sama TV. Tapi obrolannya ini semakin lama semakin nyambung. Nah, karena penasaran, Mbak Dewi pun mencoba untuk mengintip dari dapur ke ruang keluarga. Pas dilihat, Mbak Dewi kaget bukan main. Dia melihat ada sosok anak kecil yang usianya mungkin seusia anaknya. Dengan muka pucat, rambutnya acak-acakan, dan memakai dress pendek berwarna pink. Mbak Dewi ini juga nggak kenal sama anak ini, karena dia hafal semua anak tetangganya. Kalaupun itu anak tetangganya, lantas dia masuknya dari arah mana? Pintu depan nggak mungkin, karena Mbak Dewi udah kunci dari dalam. Dan anaknya juga nggak bisa buka pintu rumahnya sendiri. Dan sosok si anak kecil ini wajahnya sangat asing di mata Mbak Dewi.
Saat Mbak Dewi melihat sosok anak kecil ini, tiba-tiba sosok anak kecil ini nengok dan melihat ke arah Mbak Dewi. Dan seketika sosok anak kecil ini hilang secara mendadak, tepat di depan mata Mbak Dewi. Di situ Mbak Dewi pun langsung lemas. Akhirnya Mbak Dewi pun meninggalkan jusnya dan langsung menggendong anaknya. Terus mereka berdua keluar dari rumah itu. Nah, kebetulan saat Mbak Dewi ini keluar dari pagar, Mbak Dewi ini bertemu dengan salah satu tetangganya yang bernama Bu Ajeng. Bu Ajeng ini kaget pas melihat Mbak Dewi yang panik sendiri, seperti orang ketakutan. Dan beliau pun langsung mengajak Mbak Dewi untuk ke rumahnya. Di rumah Bu Ajeng, Mbak Dewi pun langsung ditenangkan dan diberi air minum. Setelah tenang, Mbak Dewi mencoba menceritakan semua yang dialaminya tadi. Mulai dari keanehan saat pertama kali tinggal di rumah itu, sampai kejadian yang baru saja terjadi. Bu Ajeng paham dengan kondisi yang dialami sama Mbak Dewi. Lalu Bu Ajeng pun cerita. Dulu sekitar tahun 2000-an, ada pembunuhan di rumah yang ditempati sama Mbak Dewi sekarang. Ada satu kamar yang tidak pernah dialih fungsikan, karena kamar itu terkenal sakral. Rumah itu dulu milik seorang pelelang ikan yang cukup terkenal. Sebut saja namanya Pak Joko. Pak Joko ini memiliki satu anak perempuan bernama Ningrum. Dulu rumahnya ini tidak seperti sekarang, hanya satu lantai, seperti rumah-rumah desa pada umumnya. Nah, sekitar tahun 1996, istri Pak Joko ini meninggal dunia karena kecelakaan. Jadi sejak saat itu, Pak Joko tinggal sendirian dengan putri sematawayangnya, yaitu Ningrum, yang saat itu usianya sudah menginjak 25 tahun. Suatu hari sekitar tahun 2000-an, warga dibuat heboh dengan ditemukannya mayat Ningrum yang bersimbah darah di kamarnya. Banyak sekali darah yang keluar dari perutnya. Bahkan warga juga melihat perutnya Ningrum ini sudah terkoyak dan terlihat ada bayi perempuan di perutnya. Bayinya itu juga ikut tewas dan aromanya sudah mulai membusuk. Dan seketika itu warga pun langsung menghubungi pihak polisi. Saat meninggal, usianya Ningrum ini sekitar 29 tahun. Dan waktu itu dia masih belum menikah atau dilamar oleh siapapun. Berdasarkan info dari warga, yang membunuh dan menghamili Ningrum adalah bapaknya sendiri, yaitu Pak Joko. Karena sejak kematian ibunya, Ningrum sudah jarang keluar rumah. Apalagi beberapa bulan sebelum dia ditemukan meninggal. Warga juga nggak ada yang pernah melihat dia keluar rumah. Padahal biasanya dia selalu keluar rumah, walaupun hanya sebatas beli lauk atau sayuran di pasar. Ditambah beberapa hari sebelum ditemukan mayatnya Ningrum, ada warga yang melihat Pak Joko sedang keluar rumah sambil membawa koper. Lalu kopernya ditaruh di dalam mobil. Di situ warga mencoba untuk menyapa dan bertanya. Tapi Pak Joko hanya menjawab kalau dia ada pekerjaan di luar kota. Nah, warga juga nggak menaruh curiga apa-apa. Dan kemungkinan besar Ningrum meninggalnya di hari yang sama dengan kepergian Pak Joko. Beberapa hari kemudian polisi pun menjadikan Pak Joko ini sebagai tersangka utama. Cuma Bu Ajeng ini nggak tahu informasi lebih lanjutnya. Apakah Pak Joko ini sudah tertangkap atau belum? Padahal meninggalnya Ningrum ini cukup menghebohkan warga sekitar dan bahkan sampai ke desa tetangga. Nah, untuk informasi mengenai rumah tersebut, sekitar tahun 2002, rumah itu sudah terjual dan menjadi milik pengusaha batik dari Sragen. Dan si pemilik rumah itu meninggal, lalu diwariskan ke anak perempuannya, namanya Ibu Tina. Ibu Tina ini berkerudung dan punya gaya yang nyentrik. Ibu Tina sendiri sering ke rumah tersebut, khususnya di malam Jumat,
sambil membawa sejumlah sesajen. Mbak Dewi pun kaget. Dia langsung berpikir, jangan-jangan ibu tua yang dia temuin waktu itu. Karena ciri-cirinya itu sama persis. Seketika itu Mbak Dewi pun juga teringat dengan kalung emas berwarna hijau yang dia temukan. Waktu itu Mbak Dewi juga mencoba bertanya ke Ibu Ajeng lagi soal Ibu Tina dan kalung tersebut. Mbak Dewi di situ menjelaskan secara rinci pada saat dia nemuin kalung itu. Dan di sini Ibu Ajeng kembali bercerita. Katanya, kemungkinan kalung itu adalah kalung yang sering dipakai sama Ningrum. Karena di kalung tersebut ada inisial huruf N dan A. Itu adalah nama lengkapnya Ningrum, yaitu Ningrum Anindita. Tapi saat ditemukan mayatnya Ningrum, warga tidak menemukan kalung tersebut. Padahal kalung itu selalu tergantung di lehernya Ningrum. Bahkan itu sudah menjadi ciri khasnya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Bu Ajeng, Mbak Dewi memutuskan untuk malam itu tidur di rumah saudaranya dan menceritakan semua kejadian yang dialami tadi ke suaminya. Besok paginya mereka langsung mengemas baju dan pulang ke rumah orang tua Mbak Dewi untuk tidur di sana sementara waktu. Dan akhirnya rumah tersebut ditinggal oleh Mbak Dewi dan suaminya. Setelah Lebaran tahun kemarin, Mbak Dewi akhirnya menjual rumahnya tersebut. Dan alhamdulillah rumahnya laku di akhir bulan Desember tahun kemarin. Mbak Dewi juga menjelaskan cerita asal-usul rumah itu secara detail kepada pembeli rumahnya. Dan bersyukur mereka tidak keberatan karena bapak yang membeli rumah itu adalah seorang dukun yang terkenal dari Banyuwangi. Jadi kemungkinan bapak ini bisa mengatasi apa yang sudah terjadi di rumah itu. Selesai. Mungkin cukup sekian dulu cerita horor dari Mbak Dewi. Dan mungkin dari cerita ini kita bisa belajar kalau beli rumah nggak ada salahnya cari tahu dulu asal usulnya, agar tidak kejadian seperti yang dialami sama Mbak Dewi. Mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jagating Lelembut. Nantikan kisah horor yang lain. Salam sehat, salam bahagia, assalamualaikum, salam Jagating Lelembut.